Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo. Hari ini nih, kita mau kupas tuntas soal topik yang namanya pasti udah sering banget Anda dengar, apalagi kalau di sekolah ya, bimbingan dan konseling atau BK. Iya, BK. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh sih kita beneran paham BK itu apa? Di luar mungkin stereotip yang ada gitu ya. Nah, sumber kita kali ini tuh teks pengantar yang cukup detail. Oke. Isinya ada definisi, tujuan, prinsip-prinsipnya, sampai ke ruang lingkupnya juga. Lengkap ya berarti? Iya. Nah, misi kita sekarang ini mau coba bongkar nih. Esensi BK itu sebetulnya apa sih? Oke. Kita pengen lihat lebih jernih, tujuannya apa, terus nilai atau prinsip apa aja yang jadi panduannya, sama sejauh mana sih area hidup kita yang bisa kesentuh sama layanan ini. Sumber kita ini bilang BK itu upaya sistematis. Nah, kita mulai dari situ deh. Sistematis itu maksudnya gimana ya? Bukannya ngobrol biasa juga bisa bantu kan? Nah, itu dia. Pertanyaan bagus buat mulai. Jadi kata sistematis itu bareng sama kata lain di sumber kita. Kayak objektif, logis, berkelanjutan, sama terprogram. Itu jadi kunci pembedanya gitu. Antara BK profesional sama ya sekedar ngobrol atau nasihat temen aja. Oh, oke. Sistematis dan terprogram itu artinya ada kerangka kerjanya, ada metodenya, ada perencanaan yang disengaja di baliknya. Jadi bukan asal ngobrol gitu aja ya? Bukan. Bukan sekedar reaksi spontan aja gitu terhadap keluhan. Ada tujuan jelas yang mau dicapai lewat proses yang terstruktur. Gitu. Oke. Jadi ini bukan cuma tempat curhat terus dapat nasihat kilat ya? Lebih terencana berarti? Iya, betul. Ya, seperti yang ditekankan di sumber kita itu memfasilitasi perkembangan optimal Anda sebagai individu. Perkembangan optimal. Iya, yang ujung-ujungnya itu ya ke kemandirian. Jadi ini bukan cuma buat ngatasin masalah sekarang aja, tapi lebih ke membangun kapasitas Anda buat masa depan. Membangun kapasitas. Nah, sumber ini juga nyebutin ada 4 kemampuan inti yang pengen dikembangin lewat BK. Oh iya, 4 kemampuan inti. Apa aja tuh? Yang pertama, itu kemampuan buat memahami diri sendiri secara realistis. Memahami diri sendiri. Iya, ngenalin kekuatan, kelemahan, potensi, minat, nilai-nilai yang Anda anut, sekaligus juga memahami lingkungan sekitar Anda secara objektif. Lingkungan sekitar juga ya? Banyak area ya, mulai dari milih pendidikan, karir, sampai cara interaksi sosial atau nyelesain dilema pribadi. Oke, paham diri dan lingkungan, terus bikin keputusan. Apalagi? Ketiga, ngebekali Anda dengan kemampuan buat mecahin masalah yang dihadapi secara efektif dan mandiri. Memecahkan masalah. Iya, jadi bukan konselornya yang mecahin masalah buat Anda loh, tapi Anda difasilitasi buat nemuin cara Anda sendiri. Oh, jadi kita yang aktif ya? Betul. Dan keempat, ini juga penting banget. Ngebantu Anda mengaktualisasikan diri atau ngembangin potensi diri secara optimal. Aktualisasi diri. Iya, mungkin ada bakat atau kemampuan yang belum kegali atau belum keasah. Nah, BK bisa bantu Anda buat itu. Fokus utamanya tuh pemberdayaan, empowerment. Pemberdayaan. Iya, Anda diberdayain biar bisa ngelakuin keempat hal ini sendiri, gitu. Pemberdayaan untuk mandiri. Wah, ini menarik ya. Sumber kita juga nyebut ciri-ciri individu mandiri, kenal dan terima diri, kenal dan terima lingkungan, mampu bikin rencana dan keputusan, sama mampu mecahin masalah. Kayaknya ini sekaligus ngejawab anggapan umum ya. Kalau BK itu identik sama polisi sekolah, atau cuma buat siswa yang bermasalah. Padahal tujuannya jauh lebih luas dan positif, iya kan? Tepat sekali. Stereotip itu, aduh sayangnya masih sering kedengeran ya. Iya. Padahal kalau kita balik ke tujuan fundamentalnya, BK itu ya buat semua individu. Fokusnya kan perkembangan optimal sesuai potensi masing-masing, bukan cuma nanganin masalah. Bukan cuma masalah. Iya, kemandirian itu kan tujuan universal. Nah, tujuan umum yang gede ini, perkembangan optimal dan kemandirian, itu terus dipecah lagi jadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Lebih operasional gitu dalam praktik BK sehari-hari. Oh, dipecah lagi. Contoh tujuan spesifiknya kayak gimana tuh? Biar lebih kebayang. Misalnya ya, secara lebih rinci ngebantu Anda ngidentifikasi minat sama bakat yang mungkin belum Anda sadari atau belum dieksplorasi gitu. Oke, minat bakat. Atau ngebantu Anda ngembangin strategi belajar yang lebih efektif. Kalau misalnya Anda ngerasa kesulitan di pelajaran tertentu. Strategi belajar ya. Contoh lain, ngebantu Anda ningkatin keterampilan komunikasi biar lebih lancar interaksi sama teman atau guru.
Komunikasi. Iya, ngatasin rasa cemas kalau mau ngomong di depan umum itu juga bisa jadi tujuan khusus. Termasuk juga hal yang praktis banget, kayak bantu ngumpulin info dan nimbang pilihan pas mau mutusin jurusan kuliah atau ngerencanain karir. Oh, soal jurusan dan karir juga ya? Betul, ngembangin sikap yang lebih positif ke diri sendiri sama ke tantangan hidup juga itu bagian penting dari tujuan-tujuan khusus ini. Jadi, banyak ya detailnya? Tujuan khusus ini kayak langkah-langkah kecil gitu ya buat ngebangun ke arah tujuan besar yang tadi? Persis, persis banget. Setiap tujuan khusus ini, entah itu soal pemahaman diri, skill sosial, strategi belajar, atau rencana karir, semuanya itu kontribusi ke fondasi kemandirian. Dan kemampuan Anda buat berkembang secara optimal. Mereka itu kayak batu pijakan gitu buat mencapai gambaran yang lebih besar tadi. Pemberdayaan menuju kemandirian sama perkembangan optimal. Nah, terus gimana proses BK ini dijalankan biar nggak melenceng gitu dari tujuan mulianya? Pasti ada semacam etika atau prinsip dasar yang jadi panduannya ya? Pasti ada. Sumber kita nyebutin beberapa prinsip kunci nih. Coba kita bedah yuk. Boleh, boleh. Prinsip pertama disebutin itu berpusat pada individu. Artinya, semua layanan harus fokus ke kebutuhan, potensi, sama keunikan Anda. Kedengarannya ideal sih, tapi gimana ya terapinya di lapangan? Apalagi di sekolah kan siswanya banyak banget tuh. Iya, ini memang tantangan ya, tapi prinsip ini fundamental banget. Artinya, meskipun dalam konteks sekolah ada keterbatasan sumber daya ya, pendekatan BK yang ideal itu selalu usaha buat memahami Anda sebagai individu yang unik. Unik ya? Iya, konselor usaha nggak ngegeneralisir. Kebutuhan Anda, latar belakang Anda, cara Anda lihat dunia, itu jadi titik awalnya. Ini nuntut konselor buat bener-bener dengerin dan observasi, bukan sekedar nerapin prosedur standar buat semua orang. Personalisasi jadi kuncinya, ya sejauh mungkin lah. Oke, personalisasi. Terus ada prinsip kemandirian. Tadi udah disinggung dikit sih. Bantuan diarahkan biar Anda mandiri, bukan malah jadi tergantung sama konselor. Betul. Nah, gimana konselor mastiin ini terjadi? Ada risiko nggak sih kalau bantuannya malah bikin kita jadi terlalu nyaman terus jadi bergantung gitu? Risiko itu selalu ada ya, dan konselor profesional itu sadar banget soal ini. Oke, Prinsip kemandirian ini diwujudinnya dengan cara konselor itu perannya lebih kayak fasilitator, bukan pemberi solusi. fasilitator ya, bukan pemberi solusi. Iya, mereka bantu Anda eksplorasi pilihan, pahami konsekuensi, kembangin rencana, tapi keputusan akhir tetap di tangan Anda. Oh, keputusan tetap di kita. Betul. Tujuannya kan bangun kapasitas Anda, bukan ngambil alih tanggung jawab Anda. Prosesnya mungkin ya ada dorong Anda buat coba hal baru, ambil langkah kecil, atau hadapi situasi yang mungkin agak nggak nyaman, tapi tetap ada dukungan. Ini proses bertahap ngelepas pegangan gitu. Menarik, menarik. Proses bertahap. Selanjutnya ada prinsip soal hubungan nih. Kesukarelaan sama keterbukaan. Idealnya kan Anda datang ke BK atas kemauan sendiri. Idealnya, iya. Tapi kita tahulah di sekolah kadang siswa dipanggil ke ruang BK. Nah, gimana prinsip kesukarelaan ini jalan di situasi kayak gitu? Wah, ini pertanyaan relevan banget. Emang ada bedanya ya antara konseling di setting klinis atau komunitas sama di sekolah? Iya kan? Prinsip kesukarelaan itu tetap jadi ideal. Tapi dalam konteks sekolah, kadang kan ada rujukan dari guru atau orang tua karena ada kekhawatiran tertentu. Nah, di situasi ini, tugas pertama konselor ya bangun hubungan dulu, jelasin tujuan pertemuan, terus nekenin kalau meskipun pertemuan awal mungkin bukan inisiatif penuh dari siswa, proses selanjutnya bakal sangat tergantung sama kesediaan siswa buat terlibat secara terbuka dan sukarela. Oh, jadi dijelasin dulu ya? Iya, tanpa kerjasama dan keterbukaan dari Anda, proses BK yang nggak bakal efektif. Jadi meskipun awalnya mungkin dipanggil, upaya bangun kesukarelaan sama keterbukaan itu tetap krusial banget. Oke, jadi tetap diusahain biar ada partisipasi aktif ya. Nah, ini dia prinsip yang kayaknya paling sering didengar. Kerahasiaan. Semua info pribadi Anda dijaga. Ah, iya. Ini penting. Seberapa mutlak sih prinsip ini? Gimana kalau infonya itu nyangkut keselamatan diri Anda atau orang lain? Atau pas perlu kolaborasi sama guru lain gitu? Prinsip kerahasiaan itu ya fondasi kepercayaan dalam BK. Tanpa jaminan ini kan susah ya buat Anda bisa terbuka soal hal-hal sensitif. Betul. Tapi kerahasiaan ini emang nggak absolut. Ada batasan etis yang jelas.
Sumber ini mungkin nggak rinciin ya, tapi umumnya dalam kode etik profesi konseling, kerahasiaan itu bisa ditembus kalau ada indikasi kuat ada bahaya serius. Bahaya serius. Iya, bahaya ke diri Anda sendiri, misalnya rencana bunuh diri, atau ke orang lain, misalnya ancaman kekerasan. Selain itu, kalau ada kewajiban hukum, kayak perintah pengadilan, atau kalau Anda kasih izin tertulis buat bagi info ke pihak ketiga. Misalnya orang tua atau guru gitu. Iya, misalnya buat tujuan kolaborasi. Nah, kerahasiaan bisa dibuka secara terbatas dan profesional tentunya. Oke. Jadi ada pengecualian yang spesifik banget ya, demi keselamatan atau hukum. Penting nih buat dipahami. Prinsip berikutnya, kekinian. Fokus ke kondisi saat ini. Kenapa ini penting? Bukannya masa lalu sering banget ya ngaruh ke masa kini. Tentu aja masa lalu ngaruh. Prinsip kekinian itu bukan berarti ngabain masa lalu sama sekali kok. Oh, bukan gitu? Bukan. Latar belakang Anda kan penting buat pahamin konteksnya. Tapi, fokus utama intervensi sama diskusinya itu ya pada apa yang Anda alami, rasakan, pikirkan sekarang. Yang sekarang ya? Iya, sama apa yang bisa Anda lakuin mulai saat ini buat bergerak maju. Ini biar proses BK nggak kejebak bahas masa lalu terus-terusan tanpa hasilin perubahan di masa kini sama masa depan. Biar lebih fokus ke solusi ya? Betul. Ini soal relevansi dan tindakan. Apa yang bisa kita kerjain hari ini? Gitu. Masuk akal. Terus ada prinsip dinamis dan fleksibel sama berkesinambungan. Artinya program BK nggak kaku dan prosesnya lanjut terus. Ini nunjukin kalau perkembangan itu emang butuh waktu ya. Tepat sekali. Kebutuhan Anda kan bisa berubah. Lingkungan sekolah atau keluarga juga bisa berubah. Iya juga ya. Nah, program BK yang efektif ya harus bisa adaptasi sama perubahan ini. Itu yang dinamis dan fleksibel. Dan karena perkembangan diri, perubahan perilaku, atau mecahin masalah kompleks, itu jarang banget terjadi semalam. Nggak instan ya? Iya, makanya layanan BK perlu dilihat sebagai proses yang berkelanjutan, berkesinambungan. Bukan solusi instan sekali datang. Kayak ngerawat tanaman lah, perlu waktu, perhatian terus-menerus, sama penyesuaian juga. Analogi bagus tuh, ngerawat tanaman. Terakhir, prinsip kerjasama atau kolaborasi. BK nggak kerja sendirian, tapi perlu kerjasama sama orang tua, guru, pihak lain. Nah, gimana nyiimbangin ini sama prinsip kerahasiaan tadi? Kan agak tricky ya? Ini dia nih area yang butuh kehati-hatian ekstra dan keterampilan dari konselor. Kolaborasi itu memang seringkali penting ya buat dukung Anda secara efektif, karena Anda kan hidup dalam sistem, keluarga, sekolah. Iya betul. Tapi kolaborasi ini harus selalu dilakuin dengan ngutamain kepentingan terbaik Anda dan sebisa mungkin dengan sepengetahuan dan persetujuan Anda juga. Harus ada izin ya? Idealnya gitu. Info yang dibagikan biasanya sifatnya umum atau terkait strategi dukungan aja, bukan detail pribadi banget yang Anda sampaikan di sesi konseling. Kecuali, ya tadi, ada izin spesifik atau batasan kerahasiaan yang udah kita bahas. Oke. Nemuin keseimbangan antara jaga privasi Anda sama bangun dukungan sistemik di sekitar Anda, itu bagian dari seninya praktek BK. Seni praktek BK ya? Kalau kita lihat semua prinsip ini, ya, berpusat pada individu, kemandirian, kesukarelaan, keterbukaan, kerahasiaan, kekinian, dinamis, berkesinambungan, kolaborasi, mereka itu bukan sekedar daftar aturan loh. Tapi Mereka itu pilar-pilar yang saling nopang, ngebentuk integritas etis sama profesionalisme layanan BK. Nah, inilah yang secara fundamental bedain BK dari sekedar nasihat baik dari teman atau keluarga. Ada kerangka kerja yang jelas buat ngelindungin dan memberdayakan Anda. wah, penjelasan soal prinsip-prinsip ini benar-benar ngasih gambaran utuh soal jiwanya BK ya. Sekarang kita geser yuk ke ruang lingkupnya. Area kehidupan apa aja sih yang disentuh sama BK? Sumber kita bagi jadi 4 bidang utama nih. Kita coba jelajahi satu-satu ya. Boleh, silakan. Pertama, bidang pribadi. Fokusnya ke pemahaman diri, penerimaan diri, pengembangan potensi. Kedengarannya dasar banget ya. Contoh konkretnya gimana tuh di layanan BK? Betul, ini fondasinya. Contohnya bisa macam-macam. Misalnya, bantu Anda identifikasi pola pikir negatif soal diri sendiri, terus belajar ganti dengan yang lebih positif dan realistis. Pola pikir ya? Iya, atau bantu Anda
pahami dan kelola emosi yang sulit, kayak marah, cemas, sedih, dengan cara yang lebih sehat. Bisa juga eksplorasi nilai-nilai hidup Anda. Apa sih yang penting buat Anda? Buat bantu bentuk identitas diri yang lebih kokoh. Identitas diri? Bangun rasa percaya diri, buat coba hal baru atau hadapi tantangan, juga masuk sini. Bayangin aja, siswa yang sebenarnya berbakat banget, tapi takut gagal buat ikut lomba. Nah, BK di bidang pribadi bisa bantu ngatasin ketakutan itu. Oke, jadi ini soal dalaman kita ya. Kedua, bidang sosial. Ini tentang interaksi sama orang lain dan lingkungan sosial. Apa aja nih yang dicakup di sini? Bidang sosial ini nyakup gimana Anda hubungan sama orang lain. Contohnya, bantu Anda yang baru pindah sekolah buat adaptasi sama lingkungan sosial baru. Adaptasi. Atau ngelatih keterampilan komunikasi dasar, kayak cara mulai percakapan, dengerin aktif, atau sampaikan pendapat dengan asertif tapi tetap sopan. Skill komunikasi ya. Belajar pahami norma dan etika pergaulan di lingkungan tertentu juga bagian dari ini. Termasuk juga, yang penting banget, bantu kembangin skill nyelesain konflik secara damai dan konstruktif. Menyelesaikan konflik. Iya, bukan pakai agresi atau malah ngindar. Misalnya bantu dua teman yang lagi slack gitu buat saling dengerin dan cari solusi bareng. Keterampilan sosial ini penting banget ya buat hidup sehari-hari. Ketiga, bidang belajar. Nah, ini mungkin yang paling sering dikaitin sama BK di sekolah ya. Fokusnya apa aja nih di bidang ini? Iya, bidang belajar memang relevan banget ya di konteks pendidikan. Fokusnya luas, mulai dari yang praktis banget kayak bantu Anda nemuin gaya belajar yang paling cocok. Oh, gaya belajar. Visual, auditori gitu ya. Betul. Visual, auditori, kinestetik. Terus ngajarin teknik manajemen waktu biar seimbang antara belajar, ekskul, istirahat, sampai ningkatin motivasi belajar kalau Anda lagi jenuh atau nggak tertarik. Motivasi juga ya. Bantu Anda nentuin tujuan belajar yang realistis, terus ngerencanain langkah-langkahnya juga bagian dari ini. Tentu aja, ngatasin kesulitan belajar spesifik, misalnya susah paham mapel tertentu, atau hadapi ujian, ya masuk juga di bidang ini. Oke. Bisa juga bantu milih mapel pilihan atau jurusan yang sesuai minat dan kemampuan. Jadi bukan cuma ngatasin masalah belajar ya, tapi juga ngembangin strategi sama motivasi. Keempat, bidang karir. Ini soal masa depan pekerjaan. Sejauh mana sih BK berperan di sini, apalagi buat usia sekolah? Kan kayaknya masih jauh ya. Peran BK di bidang karir ini penting banget loh, dan nggak cuma relevan pas mau lulus aja. Ini proses jangka panjang. Hah? Jangka panjang? Iya. Di usia sekolah, fokusnya mungkin lebih ke eksplorasi. Misalnya, bantu Anda kenali minat, bakat, nilai-nilai yang kaitannya sama dunia kerja. Kasih info soal berbagai jenis profesi, sama jalur pendidikan yang relevan. Eksplorasi ya? Ngajak Anda refleksi soal apa yang Anda suka, apa yang Anda kuasai, apa yang penting buat Anda dalam kerjaan nanti. Ini juga bisa nyangkut perencanaan studi lanjut, milih SMA-SMK, jurusan kuliah yang sejalan sama aspirasi karir awal Anda. Biar nggak salah jurusan gitu ya. Nah, itu salah satunya. Tujuannya bantu Anda bikin keputusan karir yang lebih terinformasi dan sadar diri, bukan sekedar ikut-ikutan teman atau paksaan. Bayangin bantu siswa yang bingung antara suka seni, tapi ortu pengennya masuk kedokteran. Nah, BK Karir bisa fasilitasi dialog dan eksplorasi pilihan. Oke. Yang menarik banget dan perlu ditekenin nih, itu gimana keempat bidang ini, pribadi, sosial, belajar sama karir, itu nggak berdiri sendiri-sendiri. Saling terkait ya? Iya, banget. Mereka saling terkait erat dan saling ngaruhin. Contohnya, rasa percaya diri rendah, bidang pribadi, bisa bikin Anda susah nanya di kelas, bidang belajar, atau nggak mau gabung kegiatan kelompok, bidang sosial. Oh iya ya. Kesulitan konsen pas belajar, bidang belajar, mungkin sebabnya masalah di rumah, bidang pribadi sosial. Bingung soal tujuan karir, bidang karir, bisa bikin cemas, bidang pribadi. Bener juga. Nah, BK yang efektif itu lihat Anda secara holistik. Paham keterkaitan antar bidang, ini buat dukung perkembangan Anda secara menyeluruh menuju kemandirian tadi. Poin bagus banget. Lihat keterkaitan ini bikin kita sadar ya, kalau BK itu benar-benar nyentuh berbagai aspek hidup kita secara utuh. Bukan cuma tambal sulam masalah, tapi lebih ke arah pengembangan diri yang komprehensif dan proaktif ya. Betul sekali. Oke deh, kita udah jalan-jalan cukup jauh nih ngebahas definisi, tujuan, prinsip etis yang kuat, sama cakupan luas dari bimbingan dan konseling berdasar sumber kita. Lumayan dalam ya? Iya, kita lihat BK sebagai proses sistematis yang tujuannya memberdayakan Anda menuju kemandirian dan perkembangan optimal, nyentuh aspek pribadi, sosial, belajar, sampai karir. Pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin?
Gimana kita bisa ambil saripati dari obrolan kita ini buat diri sendiri? Benar ya? Iya. Nah, gimana kalau kita coba adopsi semangat BK ini di kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa harus ketemu konselor secara formal gitu? Mengadopsi semangat BK. Maksudnya gimana tuh? Jadi konselor buat diri sendiri gitu. Mungkin nggak se-ekstrim itu juga ya, tapi lebih ke nerapin prinsip refleksi sama perencanaan proaktif yang jadi intinya BK. Refleksi dan perencanaan proaktif. Misalnya nih, terinspirasi dari bidang pribadi. Bisa nggak sih Anda secara rutin nyisihin waktu bentar aja, mungkin 5-10 menit tiap hari atau tiap minggu, buat nanya ke diri sendiri? Nanya apa tuh? Apa ya yang saya rasain hari ini? Apa yang jalan baik? Tantangan apa yang muncul? Terus gimana saya hadapinnya? Ada nggak satu hal kecil yang bisa saya lakuin besok biar ngerasa sedikit lebih baik atau lebih maju? Semacam check-in sama diri sendiri gitu. Oh, kayak self-reflection yang terstruktur gitu ya? Bener. Atau ambil inspirasi dari bidang karir. Bahkan kalau Anda masih jauh dari dunia kerja nih, mulai aja tanya, kegiatan apa sih yang bikin saya lupa waktu saking nikmatinya? Skill apa ya yang pengen saya pelajari atau kuasai lebih dalam? Orang dengan kerjaan kayak apa sih yang saya kagumi? Dan kenapa ya? Pertanyaan bagus tuh. Ini langkah awal eksplorasi diri yang proaktif. Sama juga, dari bidang sosial, Anda bisa refleksi, gimana ya kualitas interaksi saya sama orang lain hari ini? Ada salah paham nggak yang perlu saya klarifikasi? Gimana caranya saya bisa nunjukin apresiasi lebih ke orang sekitar saya? Jadi, pakai kerangka bidang layanan BK itu sebagai pemicu ya, buat refleksi dan tindakan kecil yang sadar di kehidupan sehari-hari. Tepat sekali. Pertanyaan pamungkasnya mungkin jadi gini. Gimana kalau Anda secara konsisten ngelakuin investigasi internal semacam ini? Minjem lensa dari berbagai bidang BK buat pahami diri dan dunia Anda. Sejauh mana sih praktek refleksi diri yang terstruktur dan proaktif ini bisa jadi alat bantu pribadi Anda buat navigasi kompleksitas hidup? Dan secara bertahap bangun kemandirian serta pemahaman diri yang lebih dalam, langkah demi langkah, hari demi hari. Mungkinkah ini cara buat secara aktif membimbing diri sendiri menuju versi terbaik Anda? Wah, sebuah pertanyaan yang dalam banget ya buat kita renungkan bareng-bareng. Melihat BK bukan cuma sebagai layanan dari luar, tapi juga sebagai sebuah pola pikir reflektif yang bisa kita tanamkan di diri sendiri. Betul. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sama-sama. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.